Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khaironia, NIM 277 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Putri Junaidi, NIM 269 dari kelompok 4 Islam dan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Dita Yonggraini, NIM 250 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Samulidi, NIM 249 kelas F dari kelompok 4 Ekonomi Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Al-Ardido, NIM 190111000271 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Al-Faris dari kelas manajemen F kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Iskandarsyah, NIM 1902111100256 dari kelompok 4 Islam Ekonomi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sistem lembaga keuangan syariah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah perbankan Islam. Perbankan Islam memiliki sejarah yang unik. Dikatakan unik karena lembaga ini memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan Islam bukan dari perbankan konvensional, tetapi dari Baitul Tamwil. Dalam sejarahnya, Baitul Tamwil merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang. Kemudian, pada zaman pemerintahan sahabat Nabi berkembang pula lembaga ini yang disebut Baitul Tamwil, yang merupakan lembaga keuangan Islam yang menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan. Untuk usaha mengembangkan perbankan Islam terus dilakukan tahun 1969 secara bersama beberapa negara dari kelompok Islam internasional membentuk organisasi konferensi Islam sedunia, menggagas ide tentang perlunya Bank Islam pada tingkat internasional. Konferensi dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai dengan 27 April 1969 dengan diikuti oleh 19 negara peserta dan 6 negara sebagai peninjau. Berdirinya bank-bank syariah Islam ternyata tidak didominasi oleh negara-negara muslim saja, namun negara-negara besar lainnya yang mayoritas non-muslim telah mengembangkan perbankan Islam. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang urutan sejarah perkembangan perbankan yang ada di Indonesia. Mulai dari yang pertama itu, pada tahun 1974, berupa ide dalam Seminar Nasional Hubungan Indonesia Timur Tengah belum terrealisasi karena undang-undang yang belum memungkinkan dan adanya hambatan politik. Yang kedua, pada tahun 1988, kebijakan pemerintah untuk meliberalisasi perbankan Indonesia membuka peluang baru. Yang ketiga, pada tahun 1990, Lokakarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor. Yang keempat, pada tahun 1991, tanggal 1 November, akta pendirian BMI ditandatangani. 3 November, Presiden Soeharto membantu pengumpulan dana untuk pendirian BMI di Istana Bogor. Yang kelima, pada tahun 1992, tanggal 1 Mei, BMI mulai beroperasi. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 keluar dan mengakomodasi perbankan dengan konsep bagi hasil. Yang keenam, pada tahun 1997 hingga 1998, Indonesia dilanda krisis moneter terparah. Nomor 7 pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 lahir. Undang-undang ini memberikan peluang bagi pengembangan perbankan Islam. Yang ke-8 itu pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang BI.
Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa BI bertanggung jawab terhadap pengawasan perbankan termasuk perbankan Islam. Yang kesembilan, yang terakhir, ini pada tahun 2008 itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disahkan dalam masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari lembaga keuangan. Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan dikelompokkan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depositori dan lembaga keuangan non-depositori. Pengertian lembaga keuangan depositori sendiri adalah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito, misalkan giro, tabungan, atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Sedangkan lembaga keuangan non-depositori atau disebut lembaga non-keuangan atau non-bank adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana, dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri dari usahanya sendiri. Adapun jenis dari lembaga non-depositori yang ada di Indonesia saat ini antara lain adalah lembaga keuangan yang kegiatannya usahanya bersifat kontraktual, lembaga keuangan investasi, dan perusahaan modal ventura. Terima kasih. 2. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan, yaitu berfungsi sebagai bagian dari terintegrasi dari unit-unit yang diberi kekuasaan atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral ataupun deposito. 3. Fungsi keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter, yaitu berfungsi sebagai menciptakan uang. Tujuannya menjaga kestabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. 4. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansial, berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada. Dalam sistem ekonomi, struktur sistem finansial terdiri dari sistem perbankan, sistem moneter, dan lembaga keuangan lainnya. Jelaskan fungsi lembaga keuangan. Adapun 4 fungsi lembaga keuangan itu sendiri adalah fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi jasa finansial antara lain. 1. Fungsi tabungan sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan menyediakan instrumen untuk tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar atau konsumsi. Yang kedua adalah fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan, berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral atau penciptaan uang dan deposito atau tim deposit. 3. Fungsi keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter, berfungsi menciptakan uang. Tujuannya menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan tercapai. 4. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansial, berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang integrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem ekonomi. Struktur sistem finansial terdiri dari sistem perbankan, sistem moneter, dan lembaga keuangan lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga fasilitator keuangan. Ada beberapa lembaga fasilitator keuangan di sini. Yang pertama,
Bank Indonesia. Kedua, Departemen Keuangan. Ketiga, Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Dan yang keempat, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat Basarnas. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia sendiri itu dilaksanakan menjadi dua lembaga keuangan. Yang pertama lembaga keuangan bank dan yang kedua lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum syariah, bank pembiayaan syariah, dan jenis lembaga keuangan yang kedua ialah lembaga keuangan non-bank terdiri dari pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dan dana pensiun, perusahaan modal, fantura, lembaga pembiayaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sendiri perwakilan dari kelompok 4 Islam Ekonomi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.